Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tipe N ya. Oke, langsung saja kita ke browser ya. Ini Google Chrome saya. Dan di sini saya sudah membuka soal untuk tipe N ya. Jadi di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas ya. Oke, langsung saja kita ke nomor pertama, yaitu rancang database dan tabel berikut ya. Oke, dengan nama database DB UjiSem2. Oke, kita langsung saja ke localhost ya. Di sini phpMyAdmin. Oke. Di sini phpMyAdmin ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah ada ya ini ya. Di sini saya untuk database-nya sudah dibuat ya, tapi teman-teman harus perhatiin ada beberapa tabel-tabel yang harus teman-teman perhatiin. Ini saya double klik aja DB UjiSem2. Kalau misalkan teman-teman belum membuat database-nya, silahkan klik new ya, seperti biasa ya. Oke, di sini kita akan mencoba melihat ya nomor pertama ya. Di sini ada tabel konsumen ya, tabel konsumen. Kita cek ya tabel konsumennya ini. Tabel konsumen. Oke, kita tunggu prosesnya. Di sini kita memiliki struktur ya. Oke, strukturnya yaitu ada nama, karakter 5, email 30, alamat 30, nomor handphone 12. Kita cek nama 5, email 30, alamat 30, nomor handphone 30 ya. Ini untuk tabel konsumen seperti ini ya. Untuk nama, teman-teman harus perhatiin ya. Ini nama ada 5 karakter ya. Jadi kalau misalkan kita mengisi sebuah data, misalkan di sini nama ya. Oke. Nah, di sini nama itu tidak boleh lebih dari 5 karakter ya. Ini nama saya ada 5 karakter pas ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 5 ini ya. Itu dikarenakan kita dari strukturnya itu 5 ya. Kalau misalkan kita mau menambahin biar panjang harus ditambahin lagi. Tapi di sini soalnya itu karakternya 5. Jadi di sini tidak boleh menginput namanya lebih dari 5. Oke, itu. Yang selanjutnya itu tabel kedua, yaitu tabel produk ya. Tabel produk ya. Di sini tabel produk ada strukturnya yaitu ID produk sama nama produk, karakter 5, varchar 30. ID produk karakter 5, varchar 30. Ini karakter juga tidak boleh lebih dari 5 ya. Misalkan A1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak bisa, itu dikarenakan lebih dari 5 karakter. Selanjutnya itu tabel pesan ya. Tabel pesan, kita coba cek ke tabel pesan. Di sini strukturnya ada ID produk, email, tanggal pesan, harga, dan jumlah ya. Oke, kita cek ke strukturnya. Untuk strukturnya juga sudah sama ya. Oke, ini udah sama ya. Teman-teman juga harus perhatiin ini ya, untuk karakter harus 5, tidak boleh lebih karakter 5. Untuk harga juga tidak boleh angkanya lebih dari 9 ya. Oke, ini juga 9 ya. Selanjutnya di sini ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 yaitu isi data tabel 10 data tapi isi field kunci sama ya. Nah, ini ini kunci sama, maksudnya yaitu kita teman-teman perhatikan ya di sini. Tabel konsumen itu memiliki email, email. Begitu juga di tabel pesan ya. Tabel pesan juga memiliki email. Jadi tabel pesan ini mencakup dari tabel produk sama tabel konsumen. Kita perhatikan lagi, di tabel konsumen ada email, di tabel pesan ada juga email. Begitu juga di tabel produk itu ada ID produk ya. Di tabel pesan ada juga ID produk. Nah, data-data yang ini, ID produk sama ID produk itu harus sama datanya, tidak boleh berbeda. Email yang ini, data yang email sama yang ini harus sama datanya dengan email yang ada di sini. Jadi data-data yang kita masukkan harus sama persis ya. Kalau tidak sama persis maka tidak akan tampil pada halaman website kita ya. Ini email, ini email. Kita coba cek untuk data saya ya. Kita tabel pesan ya, dikarenakan tabel pesan ini mencakup semuanya. Kita ke jelajah ya. Di sini ID produk ya, kita ke produk ya, kita klik kanan, buka link. Di sini ID produk ada A101 ya.
02, 03, maka isi yang di ID produk itu harus angkanya yang segini ya. Tidak boleh berbeda ya, harus sama ya, sama yang ini ya. Oke, ini untuk A101, A02, A03, A04 ya. Oke, di sini untuk A1010 saya kehapus ya, belum ditambahin ya, teman-teman tinggal tambahin saja ya. Jadi ini harus 10 data ya, sesuai dengan yang tadi ya. Selanjutnya yaitu tabel pesan email. Teman-teman perhatikan tabel konsumen ya. Tabel konsumen itu namanya juga harus sama ya, harus sama persis. Oke, ini emailnya juga harus sama. Di tabel konsumen, ini tabel konsumen ya, dan juga tabel pesan, tabel konsumen sama tabel pesan, itu isi emailnya juga harus sama ya, harus sama. Tidak boleh berbeda. Ini ID produk, di tabel produk juga harus sama ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan data-data yang harus sama juga ya. Oke, kita ulangi ya, untuk email itu datanya harus sama dengan email yang ada di tadi tabel pesan. Begitu juga ID produk tabel pesan harus sama dengan ID produk tabel produk. Oke, selanjutnya itu buat kode program untuk membuat laporan PDF. Oke, kita langsung saja ya, buka Dreamweaver ya, ada Dreamweaver. Oke, di sini kita langsung ke kode program. Ini close saja ya. Kita bisa lihat saja dari sini ya. Kita close yang database yang ini. Oke, ini Dreamweaver-nya masih loading ya. Tunggu ya. Nah, ini masih berjalan, kita tunggu beberapa saat ya. Oke, ini masih belum jalan ya. Oke, ini untuk Dreamweaver ya. Kita coba buat PHP ya. PHP. Kemudian yang ini kita save aja langsung ya. Kita save. Kemudian kita ke sum ya. Sum htdoc. Di sini saya buat folder baru ya. Folder baru namanya tipe N ya. Dikarenakan kita sedang mengerjakan tipe N ya. Teman-teman bisa mengganti namanya apa aja ya. Tipe N. Double klik. Kemudian kita save di sini ya. Kita buat aja namanya tampil, atau teman-teman bisa berubah ya, tampil PHP, atau di sini teman-teman bisa kasih nama indeks atau barang, itu tampil barang atau apa aja. Di sini untuk filenya bebas ya. Kita coba save. Oke, di sini kita hapus. Kita tulis tes. Kita untuk memastikan dulu kita bahwa filenya sudah di save ya. Kita cek browser. Oke, kita ke localhost tipe N. Oke, double klik. Refresh ya, tipe N tulis, kemudian enter. Setelah itu kita cek dulu ya, apakah datanya sudah ada. Nah, ini untuk tes ini udah ada ya. Sekarang kita akan mencoba koneksi ke database -nya. Ini untuk kode ya, bukan desain ya. Teman-teman harus perhatiin ya, kalau desain ini seperti ini bukan tempat untuk mengetik kode program ya. Jadi untuk mengetik kode program di sini ya. Oke. Kita buat koneksi terlebih dahulu ya. PHP MySQL connect. Di sini localhost root. Oke. Di sini MySQL select db ya. Di sini nama database-nya yaitu kita cek dulu ya. Nama database-nya yaitu db uji sem2 ya. db uji sem2. Nah, db uji sem2. db uji sem2 or die MySQL error. Oke. Ini untuk kode program yang ini. Jadi kalau misalkan kita salah menulis database yang ini, maka akan menampilkan error ya. Di sini saya tulis di sini xxx. Kita coba save. Nah, kita coba refresh ya. Nah, ini maka database uji sem2xx itu tidak ada ya.
dikarenakan kita mau menggunakan fungsi dari yang ini ya, MySQL error ya. Kita hapus saja. 2, kita save ya. Save. Teman-teman harus pastiin dulu ya untuk koneksinya tidak salah ya. Ini kalau misalkan koneksinya benar seperti ini ya, tidak ada tampil apa-apa ya. Selanjutnya kita akan memanggil file PDF-nya ya. Di sini PDF ppdf 17 ppdf php. Teman-teman save ya yang ini. Nah oke. Untuk file yang ini teman-teman harus download terlebih dahulu ya. Oke. Di sini teman-teman bisa download di sini. Oke, langsung saja kita ke blog saya untuk mendownloadnya ya. Oke, kita ke bawah ya. Nah ini ada Mei ya. Mei. Ini export PDF. Export PDF. Oke, export PDF. Tunggu ya. Export PDF. Oke, di sini untuk mendownload file dari ppdf 17 tinggal teman-teman klik yang ini. Oke, di sini saya sudah mendownloadnya, jadi tinggal copy paste aja ya. Kita ke foldernya, ke sini, ke sum, ke htdoc, kemudian kita copy folder yang ini. Kita copy saja ya ke tipe N, tadi tipe N. Nah ini tipe N, kemudian kita pastekan. Oke, teman-teman juga harus perhatiin ya di sini foldernya ppdf 17 ya. Di dalam ppdf 17 itu ada file php ya, file php yang ini ya. Jadi kalau misalkan ada folder lagi di dalamnya, misalkan file apa gitu, maka harus dipanggil berdasarkan folder tersebut. Jadi di sini ada ppdf 17 ppdf php ya. Oke, langsung aja kita tes lagi ya. Di sini buat PDF sama dengan new. Oke, ppdf ppdf di sini p ya. Oke, m-nya kecil, p-nya besar. Kemudian array di sini 200 saja ya, biar gampang ya. Setelah itu kita pdf add page. Oke. Selanjutnya kita tambahkan pdf output. Kita save ya. Save. Kita coba refresh browser kita. Tipe N. Kita coba refresh ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan sudah jadi ya, sudah terpanggil file PDF-nya ya. Jadi untuk file PDF-nya teman-teman bisa download di sini ya. Download di sini. Oke, di sini saya sudah download. Sekarang kita lanjut ke kode programnya ya. Di sini kita akan mencoba membuat PDF set font Arial B ya, ini B untuk bold ya, tebal. Di sini ukuran fontnya 13 ya. PDF cell, kita coba cell, langsung saja 1.10 aja ya. Tulis laporan pemesanan barang. Teman-teman save ya, save. Kemudian kita cek balik lagi, kita refresh ya, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, tunggu. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, kita kasih jaraknya dari pinggir ke sini. Oke, kita kasih jarak ya. Nah, fungsi cell ya, di sini kita akan menggunakan fungsi cell lagi. PDF
selnya itu 60 ya. Kita coba save, file save, kita cek browser kita, maka ketika di refresh maka akan pindah ke tengah ya. Oke, laporan pemesanan barang di sini kita buat lagi, kita copy saja di sini, copy ya, paste ya. Oke, ini 70 ganti ya. Ini laporan barang, kita buat aja toko online, atau teman-teman bisa hapus toko online, atau teman-teman ganti, atau teman-teman terserah deh. Yang ini mau pakai atau enggak, terserah bebas ya. Kita coba aja, save aja ya, kita coba. Oke, refresh. Maka hasilnya seperti ke pinggir ya, ke bawah ya. Ke pinggir, enggak ke bawah ya. Ke pinggir ya. Jadi kita akan membuat ke bawah ya. Di sini kita ke bawahkan PDF LN. Oke, save ya. File save. Oke, kita akan mencoba merefresh. Maka hasilnya seperti ini ya. Ke bawah toko online. Oke, sekarang kita akan membuat tabelnya ya. Dari tabel ini kita akan menampilkan data-data yang ada di sini ya. Data-data yang ada di sini. Selanjutnya kita akan membuat tabel ya. Di sini kita PDF LN lagi ya, PDF LN tidak baris. Di sini kita buat lagi PDF set font. Set fontnya di sini Arial black ya. Ini ukuran hurufnya kita, ukuran hurufnya kita 10 aja ya. PDF X ya. Jadi PDF-nya dulu ya, kita coba PDF-nya dulu. Set ya, nya 40 aja. 40. Oke. Di sini PDF set X. Oke, di sini set X. Kita kasih X-nya 5 ya. Jadi setnya itu dari atas ke bawah. Kalau set X5 itu dari pinggir ya ke samping. Kita langsung saja PDF cell. Di sini kita buat berapa ya? Kita buat 30 ya. 30,8 ya. Terus namanya itu nama. Kemudian kita koma 1.0 C besar. Kemudian kita buat 1 ya. Kita coba refresh ya. Save. Kita coba lihat apa yang terjadi. Oke, kita coba refresh. Nah, refresh. Oke, kita refresh. Nah, ini refresh. Oke, kita kasih warna ya. Warna. Oke, kita kasih warna. Ini fungsi dari sini ya. Oke, kita kasih warna ya. Warna di sini. PDF set fill color. Nah, ini kode warnanya 200. Teman-teman bisa ganti untuk 200 ya. Ini ya, angkanya bebas ya. Di sini sesuai dengan kode, biar gampang saya buat 200 saja ya. Di sini saya juga buat 200 ya, biar gampang diingatnya ya. Kita coba refresh ya. Kita save dulu ya. Oke, save. Kita kembali ke browser. Oke, setelah nama, kita akan menampilkan email, ID produk, nama produk ini untuk nama ya. Selanjutnya kita ke ID produk ya. Di sini kita buat lagi ID produk, ya. Kita copy saja ya. Copy, kemudian paste. Di sini email. Selanjutnya paste lagi. Di sini ID produk, selanjutnya nama produk ya, nama produk, selanjutnya yaitu harga sama jumlah ya. Di sini harga sama jumlah. Oke. Selanjutnya kita atur ya, ini selnya ya. Ini tuh dari jarak pinggir ya, dari jarak ke samping ya,
lebar dari kolom ya, lebar dari ini nih, lebar dari sini, dari nama ya. Kalau yang 8-nya itu dari atas ke bawah ya. Jadi kita atur ya, ini untuk emailnya kita buat 30 sama ya. Ini untuk ID-nya kita buat 25 ya. Itu dikarenakan pinggirnya itu enggak terlalu panjang ya. Selanjutnya untuk nama produk kita buat 45. Untuk yang ini harga 35 ya. Untuk ini 25 saja. Selanjutnya ke file, kemudian kita save, kita coba refresh. Apa yang akan terjadi ya? Oke, kita refresh, bright. Oke, kita refresh. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan menampilkan dari file nama-nama dari sini ya. Oke, kita lanjut saja ke query. Kita langsung ke query ya. Teman-teman bisa taruhnya di sini atau di sini ya. Kita taruh di sini aja ya. Kita buat namanya ambil MySQL query select ya. Select di sini kita akan memanggil nama. Oke, kita hapus dulu ya, kita ulangi ya. Ini kita hapus dulu ya biar gampang nantinya. Kita hapus, kita copy lagi yang ini. Jadi nanti biar gampang ya menampilinnya. Kita paste di sini. Oke. Teman-teman jangan salah ya. Di sini cell ya. Di sini hapus colornya ya. Oke. Di sini juga hapus ya biar tidak tebal. Kemudian di sini kita hapus juga ya. Di sini hapus. Di sini juga dihapus. Di sini juga dihapus. Di sini juga. Oke, di sini kok kurang satu ya. Di sini dihapus. Oke, di sini juga dihapus. Di sini juga kita hapus ya. Oke, satu. Kemudian kita atur ya. Atur dari bawahnya ya. Di sini 40 ditambah 8, dan 8 yang ini ya dikarenakan lebarnya. Ini 48 ya. Dari atas ke bawahnya jadi 48, dari sini ke bawahnya 48. Untuk set X-nya kita buat 5 aja ya. Selanjutnya kita copy, kemudian paste. Nah, ini set X-nya kita ganti ya, itu kan dikarenakan emailnya ini kan akan berada di pinggirnya ya, maka berubah menjadi 5 ditambah 30 sama dengan 35 ya. Kemudian kita copy paste lagi, paste 35 ditambah 30 sama dengan 65. Kemudian kita paste lagi, 65 ditambah 25 sama dengan 90 ya. 90. Kemudian paste 90 ditambah 45 sama dengan 125 ya. 90 tambah 45 sama dengan 135 ya. Kemudian kita paste lagi, 135 ditambah 35 sama dengan 170. 170. Oke, kita save dulu ya. Kita save. Kita coba refresh browser kita ya. Oke. Maka hasilnya seperti ini ya. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi sekarang kita akan menampilkan nama yang ini berdasarkan dari database yang sudah kita buat ya. Berdasarkan database yang ada yang sudah kita buat tadi ya. Kita ke produk program lagi ya. Kita ke atas. Oke, kita langsung ke sini ya, kita ke kode program. Ambil MySQL query select. Di sini kita akan mengambil nama ya. Nama itu ada di tabel konsumen
titik nama ya, tabel konsumen titik nama ya. Oke, jadi langsung aja tabel konsumen titik nama from tabel sorry lari ini lari ya, ini lari sorry ya, ini oke. Ini date-nya, ini awalnya, ini nggak dirubah sama sekali ya. Tadi mouse-nya lari ya ke klik ya, tabel konsumen nama titik tabel konsumen titik nama from tabel konsumen ya. Kemudian kita buat di sini while seperti ini, while data sama dengan MySQL ch array ambil, kemudian di sini jangan lupa diinisialkan ya, di sini nih k sama dengan nama. Oke, di sini nama sama dengan data 0 ya, maka di sini k nama sama dengan k nama titik nama. Oke, di sini jangan lupa ya pakai gini ya untuk pindah baris ya. Selanjutnya kita copy yang ini, copy, kita paste ke sini ya, kita paste ke sini, paste, kita coba save ya file kita, save, kemudian kita lihat ya, kita ke sini, refresh. Nah, oke, untuk nama sudah muncul belum ya? Belum juga. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini namanya, datanya sudah muncul tapi ke pinggir ya. Jadi kita akan membuat nama-nama ini ke bawah ya. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini teman-teman harus teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini namanya bukan cell ya, tapi multi cell. Kita copy saja ya. Copy, kemudian kita ke sini multi cell, dan di sini juga multi cell. Di sini juga multi cell. Di sini juga multi cell, di sini multi cell juga ya. Jadi multi cell ini kita akan menampilkan data lebih dari satu ya. Oke, kita save. Kita lihat apa yang terjadi, kita coba refresh. Nah, untuk nama sudah muncul ya, sudah muncul semua ya. Sekarang kita akan menampilkan email ya, email. Oke, kita cek dulu database email itu ada di tabel konsumen ya. Jadi tabel konsumen titik email ya. Oke, kita ke atas. Di sini koma tabel konsumen titik email. Kemudian kita ini juga kita inisialkan dulu ya, k email sama dengan oke, di sini k email sama dengan k email. Oke, email. Di sini datanya, di sini kita copy yang ini, kita paste, terus di sini email, di sini datanya 1 ya. Selanjutnya kita ke bawah, di sini kita ganti ke email, Ctrl S, save. Kemudian kita coba refresh browsernya ya, refresh browsernya. Nah, ini untuk emailnya sudah ada ya. Di sini teman-teman perhatikan ya, untuk ukurannya tidak cocok ya, ini tuh ukurannya tidak pas. Jadi nanti kita akan yang nama ini kita kurangi ya, kita kurangi 5 yang nama ini.
sel yang nama ini kita kurangi 5, kita kasih 25, ini kita kasih 35 ya, atasnya juga 25, ini 35. Kita coba Ctrl S, kita balik lagi ke browser, kita coba refresh ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ukurannya jadi berantakan ya, jadi data dari X, ukuran X ini tidak cocok ya, tidak pas. Teman-teman lihat yang ini di sini. Nah, ini email ya. Oke, kita cek coba ya. 5 ditambah 25 sama dengan 30. 30 ditambah 35 sama dengan 65. Ini udah pas, kemudian kita save. Kita coba ke browser. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan ID produk ya. ID produk berarti itu ada di tabel produk ya. Tabel produk ini ada ID produk. Oke, ID produk ya. Kita akan menampilkannya dari tabel pesan ya. ID produk ini kita akan menampilkan dari tabel pesan, Mbak. Berarti tabel pesan titik ID produk. Di sini kita cek ya. Di sini koma tabel pesan titik ID produk. Di sini koma tabel pesan where tabel pesan titik ID produk. Sorry, ini bukan produk ya, tabel pesan email sama dengan tabel konsumen titik email ya. Itu dikarenakan datanya sama ya. Save. Kemudian kita coba refresh ya. Kita refresh. Oh yes, kita belum melanjutkan ya. Di sini inisialnya ya. K titik apa namanya sih? Kita mau nampilin apa sih? ID produk ya. ID produk. Di sini kita copy ya. Copy paste data 2. Kemudian di sini kita buat lagi ID produk paste ID. Di sini ini bukan K ya, di sini ID produk. Copy dan paste. Titik N. Oke. Selanjutnya di sini kita rubah juga ya. Ke ID produk. Kemudian kita Ctrl S, save. Kemudian kita coba refresh browser kita. Refresh. Oke, nih teman-teman dilihat ya, K email line 11, K email line 11. Nah, ini lupa ya. Ini titik koma ya. Dan save Ctrl S. Kemudian kita coba refresh browser kita. Oke. Untuk ID produk sudah muncul ya. Ini ID produk. Selanjutnya kita ke nama produk ya. Nama produk itu ada di Nama produk itu ada di nama produk. Nah, ini nama produk nih guys. Ada di tabel produk ya. Oke. Maka di sini buat ya. Di sini kita sebelum prompt sini, maka tbl produk nama produk ya. Produk. Tadi nama produk kan, kita cek dulu ya. Ya, produk. Oke. Produk. Promptnya setelah promptnya kita buat tambah lagi ya.
koma tbl produk. Selanjutnya kita di sini setelah email and tbl pesan titik id produk sama dengan tbl produk id produk. Oke, nanti kita buat lagi di sini ya. Produk sama dengan data 3. Oke, di sini kita buat lagi ya. Produk sama dengan produk titik yang ini ya. Produk. Oke, jangan lupa ininya. Kemudian oke, di sini jangan lupa di inisialnya. Produk sama dengan oke. Selanjutnya kita ke bawah ya. Ke bawah. Di sini juga produk, save ya, Ctrl S, file S. Ini kita coba refresh ya. Tampil. Refresh. Maka hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan menampilkan harga dan jumlah ya. Harga kita lihat ya. Ini harga ada di tabel pesan ya. Tabel pesan sama jumlah juga ada di tabel pesan ya. Oke, mana pesan? Harga sama jumlah. Harga sama jumlah. Berarti tabel pesan titik harga, tabel pesan titik jumlah ya. Ini terakhir ya. Oke, jadi kita akan menampilkan mana dulu nih? Kita akan menampilkan harga dulu ya. Harga dari tabel pesan. Maka di sini teman-teman perhatikan di sini sebelum prompt, koma tabel pesan titik harga ya. Tabel pesan ke harga. Kita cek dulu ya. Tabel pesan titik harga ya. Tabel pesan titik harga ya. Selanjutnya di sini kita copy saja ya. Kita copy paste aja biar nggak capek. Paste. Di sini kita ganti 4. Di sini kita ganti harga. Kemudian kita copy lagi. Dan kita paste di sini. Terus di sini k underscore. Kita copy di sini. Oke. Sama dengan ini harga titik n koma. Kemudian di sini kita inisialkan ya, k titik harga. Oke. Kan di sini kita tulis k harga. Kita Ctrl S, kita coba refresh browser kita ya. Refresh browser kita. Refresh browser kita. Oke, harga sudah muncul. Sekarang kita akan menampilkan jumlah ya. Jumlah itu ada di tabel pesan ya. Ini terakhir ya, tabel pesan titik jumlah. Maka di sini kita inisialkan dulu ya. Di sini inisialkan jumlah sama dengan di sini sebelum prompt ya, di sebelum prompt. tbl pesan titik jumlah. Maka di sini harga, ini jumlah ya, 5, ini jumlah. Oke. Kita terus kopas aja guys. Kita kopas di sini k. Terus sama dengan k underscore titik. Sorry. Nah. Oke, n. Kita ke bawah ya. K jumlah, ini k jumlah juga. Paste.
ke underscore jumlah. Ctrl S, save. Kemudian kita coba refresh. Oke, kita coba refresh. Nah, akhirnya seperti ini ya guys. Nah, ini untuk hasil akhirnya ya. Oke. Ini hasilnya. Oke, kita coba cek dulu. Oke, ini sudah, rancangan database sudah. Isi data 10 seperti ini sudah. Buat kode program. Oke, sudah. Ini ya. Oke, jadi ini hasilnya. Teman-teman bisa menghapus toko online ini ya. Kalau mau, teman-teman bisa hapus atau biarin aja ya. Oke, toko online, mana tuh toko online? Nah, ini toko online, teman-teman bisa hapus atau biarin aja ya. Terserah teman-teman ya. Atau teman-teman tinggal ganti aja ya. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. See you di next video.